Kenapa dia berbeda sikap antara di luar dan di dalam? Setiap orang yang berbeda sikap itu karena dia punya insecure. Dia punya masalah. Nah, hati-hati jangan sampai suami merasa nggak nyaman dengan istrinya. Andai kan tiap hari pulang dia kena marah terus, dia merasa nggak nyaman pastinya. Karena itulah kalau orang nggak nyaman, ya dia mungkin kayak tadi, dia cuma mau diem, dia cuma mau tidur, tiba-tiba ketemu temannya ceriwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini sering sekali terjadi dalam rumah tangga. Apa? Lebih seru di luar daripada di dalam. Itu sering sekali terjadi dalam rumah tangga. Itu berkaitan bukan hanya masalah istri, tapi berkaitan juga masalah teman-teman biasanya. Dan biasanya nanti dari istri yang muncul adalah kamu pilih mana, aku atau teman-temanmu, kan gitu. Oke, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Nih, idealnya istri adalah rumah bagi suami. Idealnya istri adalah rumah bagi suami. Ketika suami capek, ketika dia stres, ketika dia lagi sedih, maka pertama kali yang akan didatengin adalah rumahnya. Tidak hanya itu, tapi begitu kemudian suami senang, begitu suami happy, yang didatenginnya dan yang diingatnya juga adalah rumahnya atau istrinya. Itu idealnya. Contoh, kalau saya ketemu makanan yang enak, pasti saya akan ngajak istri saya pergi ke sana. Nggak usah gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa cek Instagram saya, DM saya kepada istri saya itu penuh dengan rekomendasi makanan-makanan enak. Serius, kenapa muncul di tempat saya, langsung saya terusin. Enak kita makan di sini, cuma nggak saya aja, gitu ya. Cuma saya kasih tahu aja. Cuman maksudnya adalah itu idealnya. Begitu ada sesuatu yang sedih, saya curhatnya ke dia. Begitu ada sesuatu yang senang, saya juga curhatnya ke dia. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang lebih menarik daripada istrinya untuk dicurhatin, atau untuk dijalanin, atau untuk disikapi? Jawabannya sederhana, bisa jadi ya. Ini namanya kita juga introspeksi. Bisa jadi jawaban-jawaban kita kepada suami kita kadang-kadang gak seru. Saya menyebutnya adalah pembunuh situasi. Pembunuh situasi itu sering terjadi dalam rumah tangga. Contoh misalnya ya, seorang laki-laki lagi curhat sama istrinya. Misalnya, dia lagi ngomong begini misalnya, aku tuh gimana ya, kayak gini-gini, aku tuh merasa sedih banget nih kalau gini-gini. Tiba-tiba istrinya bilang, gitu aja diperhatiin, kamu kayak orang-orang anak muda aja. Itu jadi nggak enak. Karena jadi gini, pembunuh situasi itu maksudnya gini, suaminya ngobrol sesuatu, ibu ngomong sesuatu sehingga pembicaraan tuh nggak bisa diteruskan. Bisa dipahami ya, mentah, jadi nggak bisa diteruskan, jadi putus sampai di situ. Terus suaminya ngomong apa? Ya udahlah besok-besok nggak usah ngomong aja. Nah kalau sudah ada kayak gitu, itu berbahaya. Saran saya, kalau ada suami udah mau ngomong itu udah bagus banget. Kenyataan yang terjadi suami nggak mau ngomong, itu kenyataannya. Tapi kalau ada suami yang sudah ngomong, itu bagus. Apa saran saya? Coba tanya. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi terus orang ini gimana? Tertarik aja. Kan bukannya cewek-cewek juga begitu pada dasarnya. Kadang-kadang cewek juga begitu, sama temen yang ngomongnya banyak, sama suami yang ngomongnya dikit. Bisa jadi juga karena tadi sakit hati ketika dia ngomong suaminya nggak nanggepin, bisa jadi juga. Maka bagaimanapun juga istri yang harus memulai. Nih caranya, kalau kalau ibu-ibu punya suami di luar lebih banyak ngomong dan lebih friendly daripada di rumah, maka di rumah istrinya yang harus mulai ngomong dulu. Caranya gimana? Hukum dalam komunikasi adalah kalau kita mau buka, orang akan buka. Apa hukum komunikasi? Kalau kita mau buka, orang akan buka. Maka ibu-ibu duluan yang cerita, tadi aku tuh kesel banget ya, masa aku tuh kayak gini, ngomong ke suami. Bukankah ibu-ibu memang perlu ngomong kayak gitu kan ya? Itu kan healing bagi ibu-ibu kan ya? Healingnya ibu-ibu kan ngomong, betul nggak? Nah healinglah sama suami, cerita apa yang ibu alami pada hari ini. Ustadz malu Ustadz, jangan malu. Kalau ibu-ibu malu cerita hari ini, nanti tahun depan ibu-ibu bakal nggak ada pembicaraan atau komunikasi sama suami dan lama-lama itu mengeras, gitu ya. Oke, jadi cerita dulu. Aku hari ini kayak gini. Biasanya kalau suaminya sudah mulai, suaminya akan ngasih solusi atau suaminya akan ngasih komentar tentang cerita kita. Setelah kita dikasih komentar, biasanya dia yang cerita. Begitu dia cerita, dengerin aja. Jangan dikasih solusi. Kenapa? Laki-laki juga tidak perlu solusi.
Laki-laki itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan kasih solusi, jangan dibantah, jangan mempertanyakan keputusannya dia. Dengerin aja. Kalau sudah didengerin, nanti kita jadi asik. Saya pahami ya. Yang kedua, terkadang kita itu perlu sedikit lebih playful. Susahnya ibu-ibu itu kalau sudah nikah adalah kehilangan playful. Tahu playful? Playful itu bisa diajak main. Sekarang saya mau nanya, Rasulullah sama istri-istrinya playful nggak? Playful, saling bercanda, saling main. Ingat bagaimana Bunda Aisyah mengisahkan cerita ketika mereka berdua lagi junub? Bukan lomba lari ketika lagi junub, mau mandi junub. Ketika mau mandi junub di satu tempat, maka Rasulullah itu kan dulunya kan nggak ada bak air, adanya kan tempayan-tempayan gitu. Maka kemudian ketika Rasul mandi, Rasul sengaja mandi seolah-olah menghabiskan banyak air sehingga nggak menyisakan buat istrinya. Jadi istri bilang jangan dihabisin, jangan dihabisin. Akhirnya mereka mandi berdua. Bisa difahami? Pernah mandi berdua sama suaminya? Udah berapa tahun yang lalu? Itu salah satu contoh play. Ih, geloh Ustaz. Itu masalahnya. Makanya Anda jadinya nggak asik. Paham ya? Itu kan nggak haram. Paham nggak sih maksudnya? Bercanda-canda di depan anak-anak, kepada istri, kepada suami, itu kan nggak haram. Awalnya memang agak cringe, tapi lama-lama insya Allah bisa diterima. Dulu kita juga begitu. Pas lagi pacaran tuh maksiat loh. Paham ya? Pacaran tuh maksiat, tapi kan sering digoda-goda kan ya? Itu kan ya? Benar nggak? Nah itu kan yang terjadi. Bahwasanya kamu orang Jawa ya? Bukan, aku orang Sunda. Enggak deh, kayaknya kamu orang Jawa deh. Enggak, aku bukan orang Sunda. Enggak, kamu Jawa. Emang kenapa? Karena kamu adalah jawaban daripada seluruh doaku. Itu orang maksiat loh. Paham gak maksudnya? Orang maksiat loh. Orang maksiat tuh playful. Lah kenapa orang-orang yang taat pada Allah gak boleh playful? Maka rumah tangga tuh dijaga. Udah tuh Ustadz malu. Justru itu. Jangan-jangan kita ini adalah anak-anak yang dibesarkan gak pernah ngelihat orang tua kita tuh mesra. Makanya kita nganggap mesra itu kayak sebuah dosa. Padahal nggak dosa. Bisa dipahami ya? Jangan juga kayak orang-orang yang sudah di sosial media ngumbar-ngumbar kemesraan. Nggak gitu juga. Maksudnya di depan anak-anak itu mesra itu harus. Karena itu yang Rasul tunjukkan pada anak-anaknya juga. Bisa dipahami ya? Lomba lari kayak tadi. Aisyah, gimana kalau kita lomba? Kalau kamu kalah, kamu gendong saya. Kalau kamu menang, aku gendong kamu. Nah, itu kan Rasul mungkin mau aja gendong istrinya. Tapi kan lewat permainan, lewat bercandaan. Kadang-kadang Rasul bercanda sama Aisyah. Aisyah bercanda juga dengan Rasulullah dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara yang wajar. Jadi di dalam rumah tangga itu jangan dibuat kaku. Kadang-kadang kita perlu untuk nanya atau untuk playful misalnya. Atau jangan ragu mengungkapkan. Sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu suka nggak dipeluk sama suaminya? Pernah ngomong nggak? Pernah ngomong nggak? Aku minta dipeluk dong misalnya. Nah kalau pernah bagus. Teruskan kepada perkara-perkara yang lain yang lebih playful lagi. Jadilah kita tuh orang yang menyenangkan. Karena setan itu ngasih pada yang bukan mahram itu hiasan besar sekali. Paham ya? Godaan. Jadi gini loh. Ini contoh nih, ini suami kita nih ya. Ini temen perempuannya. Itu dikasih setan tuh. Mukanya dikasih menarik banget. Setiap gerak-geriknya menarik banget. Kenapa? Karena belum dinikahi. Nah kalau ibu tidak menggunakan daya tarik yang lebih besar, jadilah walaupun tetap maksiat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, syukurnya Islam tidak hanya membebankan pada ibu-ibu sekalian, tapi Islam juga membebankan pada suaminya supaya istrinya jadi tetap menarik bagi dia. Maka Islam, kalau ada bapak-bapak yang dengar ya, camkan baik-baik, kecantikan istri tergantung kita taat atau maksiat. Kalau ada bapak-bapak yang dengar, ini serius. Kecantikan istri itu tergantung kita taat atau maksiat. Begitu kita maksiat, maka Allah akan nutupin mata kita dan setan akan mempercantik orang-orang lain. Maka bisa jadi istrinya nggak cantik karena dia maksiat. Karena orang bermaksiat akan diarahkan pada maksiat yang lain dan akan tertutup daripada kenikmatan yang taat. Paham ya? Itu orang maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga syahwat kita tetap pada istri kita.
Makanya Allah membatasi pergaulan laki-laki dan wanita. Jadi apa hukumnya ketika ada seorang laki-laki satu ruangan dengan seorang perempuan, hukumnya haram. Hukumnya nggak boleh. Bagaimana cara membedakan satu ruangan atau tidak? Maka ada konsep hayatul am, ada hayatul khas. Hayatul am adalah artinya kehidupan umum di mana orang-orang bisa berikhtilat atau bercampur baur di situ. Sedangkan hayatul khas adalah ruangan khusus yang tidak memungkinkan atau aneh sekali ketika ada orang berikhtilat di situ. Apalagi ini Ustadz ikhtilat ini. Oke, dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi gini. Bercampur baur antara laki-laki dan wanita boleh kalau di ruangan umum. Contoh ruangan umum pasar yang tidak ada batas untuk izin masuk atau izin keluar. Paham sampai di sini? Jadi di pasar tuh Bapak Ibu ketemu tukang ayam. Berapa Pak ayamnya? 70.000. Mahal banget. Nggak apa-apa. Itu namanya hayatul am atau kehidupan umum. Contoh kehidupan khusus gampangnya adalah ruangan yang kalau ada orang mau masuk harus minta izin, keluar juga harus minta izin. Contoh, ruangan yang ada pintunya itu tidak boleh berdua-duaan. Jelas sampai di sini? Kecuali pintunya kebuka. Itu boleh, gak ada masalah. Ini masjid. Kalau misalnya ada saya lagi ada seorang perempuan, yang lain semuanya bisa ngelihat lagi ada diskusi, maka itu masih diperbolehkan. Meskipun tidak boleh berdua. Saya difahami sampai di sini ya. Nah, maka ini adalah hayatul khas atau kehidupan khusus. Mobil itu termasuk. Itu termasuk mobil. Gimana kalau seandainya benar-benar parah dan itu adalah sebuah transaksi Ustadz? Contoh, taksi. Taksi kan kita kan sendirian sama sopir tuh. Tapi kita di situ hubungannya apa di situ? Komersial. Ibu duduknya di belakang, sopirnya di depan, dan itu jelas-jelas namanya taksi. Maka semua orang ngerti itu adalah taksi. Maka insya Allah nggak ada masalah. Transportasi, taksi, berdua di situ nggak ada masalah. Paham sampai di sini? Sama kayak sekarang taksi online dan segala macam, asal itu difahami sebagai taksi online itu nggak ada masalah. Ustadz kemarin ada taksi online yang dia berselingkuh juga, itu memang niat namanya. Kan kita lagi bahas hukum nih. Nah tapi kalau misalnya contoh bersama dengan orang, bersama-sama laki-laki sama wanita, teman kerja satu mobil, nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada perempuan lain di situ, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau cuma berdua, enggak. Gimana Ustadz? Kalau ruangan kerja itu satu ruangan dengan perempuan, boleh tapi tidak ada interaksi. Bingung kan? Makanya kalau misalnya ruangan kerja ya cobalah dibuat supaya lebih islami. Saya punya karyawan perempuan, saya juga punya karyawan laki-laki, dan saya pisah karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan. Karena ingat, saya mau menghindari masalah. Biasanya jomblo-jomblo laki-laki ketemu dengan jomblo-jomblo perempuan, biasanya ada setan tuh di situ. Maka lebih baik dipisahkan aja. Tapi memang kalau nggak bisa pisah ya berarti udah dikasih ruangan sekat atau apalah sehingga tidak terjadi interaksi di situ. Kalau nggak bisa bahaya. Bisa difahami ya? Jadi itu hukumnya. Jadi nggak boleh. Nah mengenai kemudian kenapa dia berbeda sikap antara di luar dan di dalam, setiap orang yang berbeda sikap itu karena dia punya insecure, dia punya masalah. Contoh terakhir. Saya kalau nggak ada bapak saya, pas dulu saya belum Islam, nggak ada bapak saya periang, godain orang, bercanda, main. Tapi pas bagi rapot, bapak saya datang, saya langsung jadi anak bangsawan saya, anak keraton saya, diem gitu kan ya, nggak ngomong apa-apa, jalan biasa aja. Kenapa? Karena ada bapak saya. Kenapa saya nggak bisa ngeluarin sifat asli saya ketika ada bapak saya? Karena saya takut dengan bapak saya. Karena saya merasa nggak nyaman dengan bapak saya. Nah hati-hati jangan sampai suami merasa nggak nyaman dengan istrinya. Andai kan tiap hari pulang dia kena marah terus, dia merasa nggak nyaman pastinya. Karena itulah kalau orang nggak nyaman ya dia mungkin kayak tadi, dia cuma mau diem, dia cuma mau tidur, tiba-tiba ketemu temannya ceriwis.